panas tuh. Mungkin ada yang mau dijawab, silakan Inang. Saya tidak menganggapnya bola panas. Jadi tadi kan kesimpulan 2020. Ini belum 100 hari udah bicara soal perebutan kekuasaan 2029 soalnya. Iya, kita tadi kan melanjutkan bicara mitigasi ya. Mitigasi itu bukan hanya dalam soal politik saja. Mitigasi terhadap korupsi penting sekali. Saya ini kan salah satu pendiri KPK yang melihat bahwa kita itu tidak bisa mencapai mau dia upaya apapun dari sisi ekonomi, dari sisi demokrasi, dari sisi sosial dan budaya, semua rusak karena masih ada korupsi di mana-mana. Mitigasi terhadap bencana juga. Kita berada di sini, saya ikut prihatin terhadap saudara-saudara kita yang masih terkena banjir dan longsor. Mereka tidak bisa merayakan tahun baru. Kenapa? Karena mungkin uang untuk memperbaiki dan untuk mitigasi itu dikorup juga. Jadi apapun masalah yang kita bahas di sini, baik secara teknologi tadi, mau secara politik, apakah antibody tergantung dari partai-partai politik? Saya pikir tidak hanya itu. Memang partai politik diberikan kekuasaan yang sangat tinggi di negeri ini ya. Namun apapun yang dihasilkan dari pilkada, pilpres dan pileg kita, itu kan adalah cerminan dari kita semua. Kenapa yang dipilih? Siapapun itu adalah hasil dari pilihan cara kita yang sepakat untuk berdemokrasi. Mungkin harus ditingkatkan pendidikan dari orang-orang yang memang selama ini masih paling rendah. Tapi Anda setuju IQ kita rata-rata masih 78. Ini penting, ini penting nih Aiman. Karena gini, kita nggak bisa bicara demokrasi, nggak bisa bicara soal bagaimana kekuasaan itu bisa diprediksi kalau rakyatnya sendiri nggak paham. Nggak, ini kan sekarang Mas Roy tadi katakan, terus kemudian ada juga kemudian di X bahwa akun BUMN misalnya dan lain sebagainya, lalu kemudian ada juga misalnya soal apa namanya 2029. perebutan kekuatan apa tadi Mas Roy bahasa gimana? Ya 2029 nanti hati-hati. Nanti Begini Mas. Pak Prabowo tahun 2029 ataukah tahun 2045 persoalan masih akan tetap sama kalau cara berdemokrasi kita masih belum menjadi lebih baik. Karena partai politik memegang besar sekali kuasa dalam hal ini, ya kan? Partai politik sendiri harus mengakui dalam indeks persepsi korupsi dari 98 tadi bicara tahun 98 ya, ada 3 yang bermasalah. Judicial system, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman pada waktu itu. Sehingga dibentuklah yang namanya KPK. Pada tahun 2020 dari itu 90 saya setuju Mbak Irma. Ya, yang tidak saya setuju adalah belum ada 100 hari itu sudah tampak kriak-kriak di dua pemimpin kita, RI 1 dan RI 2-nya pakai tas Mas Wapres gitu ya. Buka ini kan menunjukkan ketidakbersatuan. Mana rakyat suruh bersatu kalau kedua pemimpinnya saja tidak bersatu dan mereka saling nampak mau jegal-jegalan. Iya, Mas gitu. Mas Roy kan ojo seuzon Mas. Enggak. Karena Pak Prabowo sendiri kan santai-santai dan damai-damai saja. Kita jaga Pak Prabowo. Nah, itu kan menjadi duit tunggal. Nggak bisa Pak Prabowo sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri. Jadi ini kan kita ini sebagai bangsa juga harus belajar melihat bahwa memang ini adalah pemimpin yang kita pilih. Ya kan, mari kita mitigasi supaya rakyat tidak menderita terlalu banyak. Kalau saya melihatnya ya, sekarang ini bukan hanya dari sisi ekonomi, dari sisi demokrasi, dari sisi budaya, dari semua sisi ini kita ini ketinggalan. Kenapa? Karena memang SDM-nya masih terlalu rendah. Saya ini kan aktivis Mas. Betul. Ya kan, kerjaannya itu membelani rakyat. Sekarang ini kita bicara bagaimana supaya rakyat kita ini bisa lebih pandai, bisa lebih maju, karena kalau kita nggak bahas nih soal korupsi ini, yang dimiskinkan itu kan rakyat. Kenapa nggak dimiskinkan koruptornya yang dimiskinkan gitu loh? Selama ini kan rakyat miskin ini menjadi sangat rentan bahwa ada memang masyarakat yang tidak mampu yang memang kalau tidak dibantu dia akan kelaparan. Ya, dan kita tidak mau melihat yang harus ditingkatkan itu. Kita tidak mau melihat anak-anak tertidur dengan kelaparan. Ya. Setidaknya kalau pagi-pagi ibunya tidak bisa kasih makan, dia bisa dapat makanan gratis 1 kali saja. Itu bisa membuat dia tidur dengan lelap daripada dia tidak makan sama sekali. Jadi itu program yang
dibuat salah satu untuk mitigasi. Baik, terima kasih. Prof, silakan. Ya, tadi kan kita memahami bahwa kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja. Ada defisit sekitar 500-an triliun kalau nggak salah begitu ya setahun ini. Kemudian kita harus bayar hutang tadi sekitar 1.300 triliun. Ini luar biasa. Makanya mau tidak mau memang pemerintah harus efisiensi. Termasuk salah satunya yang perlu, jangan rakyat dulu ya, tapi pemerintah efisiensi. Salah satunya adalah efisiensi gemuknya para kabinet. Itu bisa saja dilakukan. Kalau itu mau Pak Prabowo supaya kelihatan bahwa Pak Prabowo semakin kuat ya image-nya di masyarakat. Akan lebih bagus lagi kalau Pak Prabowo kemudian menunda kenaikan 12% PPN tadi. Mungkin dicarikan di mana cari dana-dana yang bisa dicarikan, termasuk dari para koruptor-koruptor itu, penyitaan pada harta-harta koruptor. Atau mungkin juga menunda pula makan siang gratis. Tapi dengan kompensasi menunda 12% PPN, kan begitu. Karena memang negara kita sedang tidak baik-baik saja, kenapa kita harus ngotot dengan dengan inefisiensi yang luar biasa. Nah, terakhir adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini sangat penting, tapi tidak hanya di dunia fisik yang penegakan hukum. Dunia maya kita ini boleh dikatakan regulasi-regulasi Indonesia, regulasi kita yang kita buat, itu di dunia maya itu seperti nggak berlaku. Terutama kalau berasal dari tadi yang luar negeri atau yang anonim dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah makanya kenapa perlu adanya kedaulatan digital supaya kekuatan fisik, stabilitas politik itu imun. Tapi kalau tiap hari dirongrong terus, diadu domba terus oleh media sosial, kemudian orang belajar di pesantren 2 jam mempelajari ilmu agama, tapi berjam-jam diajarin tentang pornografi, tentang judi online, tentang penipuan online, yang terus-menerus saya rasa yang paling banyak atau intensitasnya lebih tinggi itu akan lebih punya pengaruh besar. Apalagi ada algoritma di situ. Ya, maksudnya ini makanya saya tekankan, karena media sosial alamiahnya begitu ya, ketika buka sekali maka dia akan ditunjukkan terus. Iya, coba bayangkan. Misalnya saya punya anak bukan pesantren yang ngajarin itu tadi kan, anak saya belajar ngaji 2 jam, tapi kemudian dia buka HP selama beberapa hari, isinya bertentangan dengan itu. Kira-kira mana yang akan berpengaruh? Ya itulah, makanya kenapa negara perlu hadir di dunia digital, perlu hadir dalam kedaulatan digital. Di situ, Mas. Itu penting sekali untuk Indonesia masa depan. Silakan. Bung Aiman, semua kita yang berada di panggung ini hari ini, mungkin baju kita berbeda-beda, mungkin warna kulit kita berbeda-beda, mungkin juga suku, budaya dan agama kita juga berbeda-beda. Tetapi saya yakin kalau masing-masing dari kita dibelah, saya yakin isinya pasti merah putih. Maka izinkan saya mewakili Partai Gerindra di penghujung tahun 2024 ini mengirimkan optimisme kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tahun 2025. Bung Aiman, tahun 2025 kita akan memasuki babak baru, di mana salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis, resmi akan dimulai. Tanggal 3 Januari. Karena RAPBN-nya adalah dialokasikan untuk tahun 2025. Itu adalah sebuah program yang amat mulia. Untuk berapa juta itu? Untuk penerima manfaatnya masih sedang dihitung, tapi anggarannya adalah 71 triliun di tahun 2025. Itu benar ya, dibiayai oleh Tiongkok? Semua program makan bergizi gratis itu menggunakan APBN senilai 71 triliun. Dan itu adalah program yang dengan tujuan utama adalah memberi makan anak-anak kita agar anak-anak Indonesia dapat bertumbuh dengan cerdas, dengan produktivitas ekonomi yang baik, dan dapat bersaing dengan anak-anak negara manapun. Berarti berita bahwa makanan bergizi gratis itu dibiayai oleh Tiongkok salah dong? Jadi begini, semua program makan bergizi gratis itu yang paling diutamakan adalah nilai gizinya. Juga dengan skema kerjasama-kerjasama yang akan menginclude perekonomian lokal daripada masyarakat. Jadi ini akan menggandeng baik itu pihak-pihak swasta maupun ekonomi-ekonomi kemasyarakatan. Semuanya akan digandeng dalam stakeholders ini. Nah, terakhir adalah... Iya, enggak, saya tambah dikit. Karena rakyat melihat jejak digital ini, Mas, harus hati-hati. Karena konsekuensi itu tidak ada makan siang gratis. Dan karena kalau kerjasama dengan Tiongkok, takutnya
takutnya itu nanti kita harus mengikuti 9 atau 10 days line. Tidak ada. Itu makanya kalau itu pas program makan bergizi gratis 100% akan dijalankan oleh pemerintahan Indonesia untuk anak-anak Indonesia. Terakhir, Bung Aiman, saya ingin sedikit mengirimkan kembali optimisme bahwa walaupun ada potensi pelemahan daya beli akibat kenaikan PPN, Partai Gerindra mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintahan untuk meminimalisir pelemahan daya beli tersebut. Sebagai contoh, penundaan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%. Jadi tetap di 11% untuk beberapa komoditas seperti gula industri maupun tepung terigu. Juga ada beberapa komoditas yang sama sekali tidak dikenakan PPN, seperti beberapa bahan sembako seperti beras, telur, daging, susu tidak dikenakan, maupun pendidikan dan juga kesehatan. Yang terakhir adalah insentif-insentif yang diberikan kepada masyarakat. Seperti contoh adalah diskon 50% untuk biaya listrik, token listrik untuk masyarakat tidak mampu. Per 1 Januari nanti ya? Per 1 Januari. Jadi kalau mau beli token tanggal 1 Januari. Dan jangan lupakan, Bung Aiman, pemerintah di dalam pipeline-nya juga saat ini telah menggodok bagaimana caranya kita bisa menaikkan nilai daripada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jika langkah-langkah ini diambil, maka insya Allah kalaupun ada dampak pelemahan daya beli akibat kenaikan PPN, itu semua bisa dimitigasi, bisa diminimalisir oleh langkah-langkah tersebut. Yang terakhir adalah, Bung Aiman, efek kenaikan dari PPN 12% ini akan menyumbang pendapatan untuk negara. Kita mendukung pemerintahan, Partai Gerindra mendukung pemerintahan untuk mengalokasikan semua pendapatan ekstra tersebut untuk program-program yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Seperti contohnya makan bergizi gratis, seperti contohnya Parlinsos. Parlinsos itu bisa berupa subsidi, baik itu listrik, BBM maupun LPG, yang akan mampu membantu semua tingkatan masyarakat, baik dari kelas menengah sampai ke tingkat yang paling miskin, termasuk bantuan-bantuan sosial yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Baik. Jadi sekian dari saya, terima kasih Bung Aiman. Baik. Terakhir Bung Adian, silakan. Ini saya tuh sayang betul sama Republik ini. Kita semua sayang lah. Ya, kalau kemudian saya bercerita tentang 98 karena saya bertekad tidak boleh ada lagi peristiwa serupa terjadi. Pemerkosaan massal, penculikan, sudah cukup. Biarlah itu menjadi kenangan buruk buat kami. Oke. Tapi di sisi lain, kenapa kok kita ngeliat arahnya ke sana gitu loh? Arah apa yang ke sana? Kondisi ekonomi dan sebagainya. Saya tadi mau minta stop soal Perlinsos dan sebagainya, nggak usah kita omongin. Kenapa? Biarlah itu jadi domain kalian untuk mengerjakannya. Oke? Tapi tahu nggak bahwa dari semua problem ini tidak akan pernah bisa kalian lakukan sesuatu hal yang baik ketika situasinya tidak kondusif, ketika politiknya nggak stabil, ketika ketegangannya terjadi kemana-mana, ketegangan antar partai, ketegangan antara mereka yang berkuasa dan yang tidak berkuasa, itu sebagus apapun kalian berupaya mitigasi, kalau kemudian stabilitas politik itu tidak terjadi, nggak ada gunanya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Itu potret 97-98. Itu loh. Kalau tidak ada konflik politik saat itu, lewat kita seperti Singapura, seperti Vietnam, seperti Kamboja, cuma krisis 4-5 bulan selesai. Kenapa dia panjang? Krisis politiknya ikut di belakang krisis ekonomi ini. Kan ini begini loh Pak Aiman. Krisis ekonomi mengawali, lalu diikuti krisis politik, bermuara pada krisis multidimensial, atau dimulai krisis politik, lahir ketidakpercayaan investasi, muncul krisis ekonomi, bermuara pada krisis multidimensial lagi. Sama. Nah, itulah pelajaran dari sejarah yang saya lewati. Oh jangan, ini berat bos, berat betul. Itu loh. Nah, makanya saya tidak mau kotak-katik. Teman-teman di Banggar kontak saya, Yan, situasi keuangan kita begini, berat, begini. Oke, mitigasinya gimana? Coba pikirkan. Harus ada langkah yang kita buat. Tapi yang saya sampaikan, mau kayak apapun, oke, stabilitas politiknya ciptakan. Itu makanya Soeharto dulu lebih mengedepankan stabilitas politik dibandingkan stabilitas ekonomi. Hanya jangan ganggu PDIP. Bukan, karena kalau kemudian stabilitas politik terganggu, stabilitas ekonomi pasti rusak. Itu loh. Nah, dalam situasi begini, ketika stabilitas politiknya tidak terjadi, mau kayak apapun hebatnya rumusan mitigasi nggak jalan, Itu loh. Nah, yang saya sampaikan, rumuskanlah mitigasinya. Situasi kita berat.
Kedua, redakan ketegangan. Dengan kelompok yang sana, dengan kelompok yang sini, dan kelompok yang kesini. Kenapa 10 tahun pemerintahan Jokowi meninggalkan banyak jejak dendam yang belum selesai? Pilkada meninggalkan banyak jejak dendam yang belum selesai. Pilpres menciptakan banyak jejak luka yang belum selesai. Nah, bukan PDI perjuangannya maksud saya, tapi dendam-dendam luka-luka ini kita obati sebelum kita masuk pada momentum ekonomi yang sangat berat. Terima kasih. Ada tambahan dikit lagi mungkin karena tadi cukup. Oke, dikit aja tapi silakan. Jadi menurut saya ada permasalahan yang bukan sedikit selalu dilupakan oleh pemerintah saat ini tentang komunikasi. Makanya tadi saya tanyakan kan, ini benar nggak dibiayai oleh Tiongkok? Maksud saya, kalau memang dibiayai, sampaikan. Saya udah dibantah tidak? Belum dibantah. Belum dibantah. APBN 71 triliun, betul demikian? Nggak dibantah. Nggak ada kaitan. Kan pertanyaan saya adalah, apakah benar bahwa makan siang bergizi gratis dibiayai oleh Tiongkok? Kalaupun benar nggak apa-apa, tapi diomongin aja supaya masyarakat juga tahu apa kondisinya bangsa ini hari ini. Kalau tadi Bang Adian, Inang sudah menyampaikan, Mas Rio juga sudah menyampaikan, memang kondisinya ekonomi kita berat. Uang kita berat, kita nggak punya uang, ya udah ngomong aja. Rakyat Indonesia menurut World Giving Index itu dermawan nomor 1 di dunia. Jadi artinya kita oke kalau diminta membantu negara, tapi komunikasi yang benar. Jangan ada yang tidak transparan dan ditutup-tutupi. Kalau memang harus dibantu, bilang ke rakyat, kami perlu dibantu, negara ini perlu dibantu, rakyat akan bantu, saya yakin itu. Datanglah dengan kerendahan hati pada rakyat, pasti rakyat bergerak. Itulah maksud saya. Jadi ini memang merupakan salah satu dampak diplomasi daripada Presiden Prabowo, di mana banyak sekali memang negara-negara yang membuka diri untuk membantu mensupport program-program dari pemerintah Indonesia, apapun itu programnya. Tetapi yang pasti satu hal, program makan bergizi gratis 100% adalah program dari pemerintahan Indonesia dengan alokasi anggaran 71 triliun dengan standarisasi ketat yang akan diatur oleh pemerintahan pusat dalam. Jadi tidak dibiayai oleh Tiongkok ya? Gizi nasional. Kalau memang ada pihak-pihak eksternal yang ingin membantu, maka Indonesia tidak akan menolak. Tetapi dengan catatan, Indonesia tidak bisa disetir, diatur oleh pihak manapun. Ini 100% merupakan kedaulatan dan program dari pemerintah Indonesia. Ya, terima kasih Rio. Saya tambahkan ya gini ya. Stabilitas politik itu gini salah satunya. Kok gua ngerasa PIK ini bakal lebih rame deh. Selesaikan. PIK itu Pantai Indah Kapuk maksudnya. Ya, setuju. Selesaikan. Itu bagian isunya maksudnya, bukan orang yang ke sana. Orang sana kan ramai emang. Bukan, ya isunya. Dan ini gini, kalau ketemu momennya dengan harga barang naik menjelang Lebaran, meledak. Nah, ini yang gue maksudkan, stabilitas politik itu bukan cuma persoalan partai ya. Hal yang paling kecil yang dirasakan nurani gitu lah. Ya. Kenapa kalau tidak kalian selesaikan, mau sekecil apapun bara itu jadi api. Makanya saya bilang yang spanduk yang flyer yang bertebaran di sosial media yang tadi saya bacakan itu mengerikan sekali. Rakyat sudah tidak ada lagi yang bisa dia makan, tinggal si kaya yang akan dia makan. Jangan kejadian. Terima kasih. Oke, baik. Dan pemirsa, perjalanan 2024 diawali dengan gegap gempita pemilihan sepanjang tahun. Panggung demokrasi menyala dengan kepulan asa hingga suara rakyat yang menggema. Gerakan perlawanan berorkestrasi mencari keadilannya, melawan kesewenang-wenangan yang konon diciptakan. Besok kita akan mulai hari yang baru. Ada banyak tanya soal nasib kita, tapi sejuta harapan tak layak berhenti atas nama bangsa. Selamat tahun baru 2025. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara selanjutnya. Salam. Thank you, Bang.